Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Suwandi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa pembantu Letnan II Suwandi adalah seorang tokoh pejuang dan perintis yang lahir di Blambangan, Muncar, Banyuwangi pada tahun 1908. Beliau dikenal sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tokoh transmigrasi yang turut membangun desa-desa baru di Lampung Tengah setelah kemerdekaan. Gelar militer pembantu Letnan II menunjukkan bahwa beliau memiliki latar belakang sebagai anggota militer berpangkat bintara tinggi yang telah berjasa dalam perjuangan maupun pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembantu Letnan II Suwandi adalah perintis yang berperan penting dalam pendirian dan pengembangan dua desa transmigrasi, yaitu Desa Banyurejo dan Desa Nyukang Harjo di Lampung Tengah. Sebagai perintis, beliau turut mengorganisir dan memimpin masyarakat pendatang yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya dari wilayah Banyuwangi, untuk membangun kehidupan baru di tanah transmigrasi. Selain sebagai tokoh masyarakat, beliau juga menjadi figur sentral dalam kegiatan keagamaan dan sosial, yang berpuncak pada pendirian Masjid Al-Muhajirin, tempat beliau dimakamkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembantu Letnan II Suwandi lahir pada tahun 1908 di Blambangan, Muncar, Banyuwangi. Setelah masa perjuangan dan kemerdekaan, beliau pindah ke wilayah Lampung Tengah dan aktif membina masyarakat di wilayah transmigrasi sejak pertengahan abad ke-20. Beliau wafat pada tanggal 5 Februari tahun 2002 dalam usia 94 tahun dan dikebumikan pada hari yang sama di Kompleks Masjid Al-Muhajirin, Nyukang Harjo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat kelahiran beliau adalah Blambangan, Muncar, Banyuwangi, sebuah kawasan di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai basis pelaut dan nelayan. Lokasi pengabdian dan akhir hayat beliau berada di Lampung Tengah, khususnya di Desa Nyukang Harjo yang beliau dirikan. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Al-Muhajirin, yang juga menjadi simbol peran spiritual dan sosial beliau di masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran pembantu Letnan II Suwandi sebagai perintis dan pemimpin masyarakat transmigran sangat penting dalam konteks pembangunan daerah pasca kemerdekaan. Program transmigrasi waktu itu menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka wilayah baru untuk pertanian di luar Jawa. Keberanian dan pengalaman beliau sebagai pejuang kemerdekaan menjadikannya tokoh yang tepat untuk memimpin masyarakat dalam membangun desa baru yang mandiri dan religius. Kepemimpinan beliau yang bijak membuat beliau dikenang sebagai tokoh penting yang meninggalkan warisan sosial, spiritual, dan fisik di Lampung Tengah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembantu Letnan II Suwandi memimpin proses pendirian Desa Banyurejo dan Desa Nyukang Harjo dengan pendekatan gotong royong, bimbingan moral, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Beliau tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga membimbing warga dalam menghadapi tantangan hidup baru di tanah yang masih asing dan belum berkembang. Dengan keteladanan, kerja keras, dan keimanan yang kuat, beliau mampu membentuk masyarakat yang berdaya dan memiliki identitas baru sebagai bagian dari transmigrasi nasional. Pembantu Letnan II Suwandi merupakan figur historis lokal yang memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks sejarah kemerdekaan Indonesia, tetapi juga dalam dinamika pembangunan sosial dan kultural di daerah transmigrasi Lampung Tengah. Latar belakang beliau sebagai putra Blambangan, Banyuwangi, menunjukkan adanya keterkaitan kultural antara komunitas pesisir timur Jawa dan wilayah Sumatera bagian selatan yang berkembang melalui jalur transmigrasi. Dari sudut pandang sejarah transmigrasi, kehadiran pembantu Letnan II Suwandi di Lampung Tengah menjadi simbol keberhasilan program pemerintah dalam memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa pasca kemerdekaan.
Beliau menjadi pelopor pembangunan dua desa, Banyurejo dan Nyukangharjo, yang bukan hanya berfungsi sebagai pemukiman, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Kepemimpinan beliau tercermin dalam bagaimana masyarakat transmigran bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, membuka lahan pertanian, membangun infrastruktur dasar, serta menjalin kohesi sosial di tengah keberagaman asal daerah para pendatang. Dari perspektif militer dan ketokohan, gelar pembantu Letnan II mengindikasikan bahwa beliau pernah terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, baik sebagai prajurit tempur maupun sebagai penghubung antara struktur militer dan masyarakat sipil. Nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan nasionalisme yang melekat pada diri beliau kemudian diterjemahkan ke dalam kerja-kerja sosial di desa-desa baru. Dalam komunitas lokal, beliau bukan hanya dikenal sebagai sesepuh, tetapi juga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai kejuangan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari sisi religius dan budaya, keberadaan kompleks Masjid Al-Muhajirin sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau bukan hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi simbol dari peran sentral beliau dalam pembangunan identitas keagamaan masyarakat transmigran. Masjid tersebut menjadi pusat aktivitas keislaman yang mengakar dan berkembang sejak awal berdirinya desa. Kepedulian beliau terhadap nilai-nilai Islam dan pendidikan agama tercermin dalam perannya membimbing masyarakat dalam penguatan spiritualitas dan pembentukan karakter kolektif. Dilihat dari aspek antropologi dan sosiologi, proses pendirian desa oleh tokoh seperti Suwandi menunjukkan pola integrasi budaya Jawa ke dalam wilayah baru yang berbeda secara geografis dan ekologis. Dalam proses itu terjadi asimilasi dengan unsur-unsur lokal Lampung dan penciptaan struktur sosial baru yang khas. Suwandi menjadi tokoh kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah proses migrasi massal, yang kerap dihadapkan pada konflik internal maupun tantangan adaptasi ekologis. Dari sisi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi desa, warisan Suwandi terlihat dalam keberhasilan masyarakat Nyukangharjo dan Banyurejo dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Dukungan beliau terhadap pertanian subsisten serta pola gotong royong dalam membuka lahan dan membangun irigasi menjadi fondasi yang menopang ketahanan ekonomi desa hingga masa kini. Dari dimensi memori kolektif, nama Suwandi tetap dikenang dalam ingatan masyarakat sebagai pionir sejati. Tidak hanya dikenang karena posisi formal atau militernya, tetapi karena keteladanan dan dedikasi beliau yang konkret dalam membangun kehidupan dari tanah yang pada awalnya tidak dikenal dan belum berkembang. Banyak generasi muda di desa tersebut yang tumbuh dengan cerita-cerita tentang bagaimana Suwandi memimpin masyarakat dengan tangan terbuka, bijaksana, dan penuh kesabaran. Bahkan di usia senja, peran Suwandi menjadi refleksi bahwa sejarah bangsa tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh besar di tingkat nasional, tetapi juga oleh tokoh lokal yang bekerja secara senyap namun berdampak besar. Kisah hidup beliau menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat tidak berakhir setelah kemerdekaan diraih, melainkan justru terus berlanjut dalam bentuk pembangunan, pembinaan, dan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri,
atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.